Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi GKO Cibitung. Allah kami yang perkasa, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Engkau menunjukkan kepada kami betapa dahsyatnya Engkau. Tidak dikendalikan oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh apapun. Dengan kekuatan-Mu yang luar biasa, Engkau justru mengendalikan, Engkau justru mempengaruhi seluruh isi dunia ini. Dengan kebenaran-Mu, dengan terang-Mu, dengan kuasa-Mu dan keajaiban-Mu. Bapa, pagi hari ini, di tengah seluruh hal yang luar biasa itu, kami rindu kami boleh mencicipi kebenaran firman-Mu Bapa. Yang kami percaya di dalamnya penuh dengan kekuatan-Mu, di dalamnya penuh dengan kekudusan-Mu. Urapi kami Bapa, layakan kami, sehingga kami boleh membaca firman-Mu, merenungkannya, dan pada waktunya melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah dengan hati dan tangan yang bersih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan diambil dari Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian firman Tuhan. Saudara, Jepang dikenal sebagai negara yang bersih. Siswa di Jepang terbiasa menyapu, mengepel lantai, bahkan membersihkan toilet sekolah. Selama Piala Dunia 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, dan 2022 di Qatar, pendukung timnas Jepang memukau dunia dengan bertahan di stadion usai pertandingan untuk memunguti sampah. Bagi orang Jepang, tidak mau bersih-bersih menunjukkan orang yang tidak terpelajar atau salah didik. Tidak tampak, saudara, tempat sampah di jalanan Jepang. Orang-orang mengantongi sampahnya sendiri, kemudian membuangnya ke tempat sampah di rumah. Kepedulian pada kebersihan ini dilatari pemikiran pragmatis. Saat lingkungan tidak bersih, kuman, bakteri, virus bisa berkembang biak, dan itu akan berdampak kepada kesehatan mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menekankan bahwa orang yang ingin menyembah dan melayani Allah dan menerima berkat-Nya harus memiliki tindakan yang bersih dan hati yang murni. Apabila kita datang ke tempat kudus Tuhan, haruslah dengan motivasi dan sasaran yang benar. Bahkan ketika kita melakukan doa puasa sekalipun, harus diikuti dengan niat yang benar-benar murni. Setiap kali kita berseru kepada Allah dalam doa, menyembah Dia ketika beribadah, atau bahkan mencari kasih karunia-Nya di dalam perjamuan kudus, mari kita periksa, apakah pekerjaan tangan kita telah bersih? Apakah hati kita murni di hadapan Tuhan? Ketika kita membawa persembahan ke rumah Tuhan, apakah tangan atau hati kita sudah bersih? Jika kita memberi hanya untuk menarik perhatian, agar punya pengaruh di gereja, komunitas, dan lain-lain, ini adalah motivasi yang tidak bersih. Jika melayani atau aktif beribadah, tapi hanya agar dilihat dan dikagumi manusia, ini juga motivasi yang tidak bersih. Ananias dan Safira memberikan hasil penjualan tanah mereka dan menahannya sebagian. Sebenarnya tidak masalah jika mereka tidak memberi semuanya. Namun mereka berbohong dengan mengatakan itulah total seluruhnya. Tangan mereka tidak bersih dan hati mereka tidak murni.
Mereka hanya tidak mau ketinggalan seperti jemaat lain yang memberikan seluruh milik untuk dipakai bersama. Alhasil, suami istri ini mati sebab mendustai Roh Kudus. Bagaimana dengan tangan kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, saudara? Bagaimana dengan hati kita ketika kita menjumpai Tuhan di dalam tahtanya? Jika kita telah menjaga kebersihan hati dan tangan kita, kemurnian hati dan tangan kita, niscaya rumah Tuhan dipenuhi kemuliaan yang mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Ingatlah, dalam mengiring dan melayani Kristus, pastikan kita melakukannya dengan hati dan tangan yang bersih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami disadarkan dan diingatkan berurusan dengan Tuhan dalam segala perkara, menuntut kemurnian, menuntut kekudusan, menuntut kebersihan, baik hati maupun tindakan dan pikiran. Tuhan Yesus, layakkan kami kuduskan pikiran dan hati kami dan tindakan-tindakan kami. Saat ini kami berdoa untuk semua hal yang ada di depan kami, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarlah kami tidak bersandar pada cara berpikir kami sendiri. Tapi pada saat ini kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami menjalani hari ini dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Urapi kami semua. Tuhan menjamah semua yang sakit, menjamah mereka yang berduka, menjamah mereka yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rahmat, damai sejahtera menyertai saudara sekalian di hari ini. Shalom.